finalnya dari materi yang sebelum-sebelumnya itu disampaikan. Karena nanti kita di sini akan berbicara tentang bagaimana sebuah hukum itu ditetapkan harus dilandaskan berdasarkan nalar logika, gitu ya. Jadi kalau hukum itu tanpa logika itu sama seperti halnya kita beragama tidak menggunakan akal, gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa lazimnya ketika manusia itu diciptakan, yang menjadi mulia itu karena manusia itu makhluk yang dibekali akal, gitu ya. Sampai-sampai kita katakan salah satu syarat taklif untuk dibebankannya satu hukum itu, seseorang itu harus sempurna akalnya, gitu ya. Itu nanti kita akan diskusikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, materi kita kali ini saya mengangkat dulu tentang nalar hukum Islam. Oke, baik. Walaupun tadi saya sudah buka pengantar ya, saya ingin mendengar ya. Kira-kira kalau misalnya antum disebutkan nalar hukum Islam, apa yang terbenam dalam pikiran antum? Saya ingin dengar komentar dari peserta. Ini mungkin ada dua nih, ada, oke, baik. Kira-kira ada yang nggak bisa komentari nalar hukum Islam? Ini seperti arahnya ini kemana? Atau sudah di-share sebelum materi sama peserta? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Walaupun belum, mungkin bisa menebak-nebak kira-kira. Atau jangan-jangan dunia ini terlalu terlalu aneh dan terlalu asing ya didengarkan bagi kita mahasiswa syariah, gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya antum pegiat ilmu syariah, meskipun antum baru berada di strata 1, ada istilah yang disebut dengan maqasid syariah. Ini sebuah cabang keilmuan yang sangat relate sekali bagi keilmuan yang kita pelajari di S1 yang saja belum dipelajari ya, gitu ya. Dan nanti kalau misalnya antum di S2, S3 itu baru sempat disinggung, itu pun kalau antum jurusan usul fikih. Tapi sebelum ke sana, saya ingin sampaikan tuh, nalar hukum Islam, apa yang kebayang dalam benak pikiran antum? Ini kan calon-calon ulama nih, calon-calon sebentar. Saya rasa kita sepakat kita bukan di pasar ya, jadi atau kita bukan sedang demo ya. Artinya setiap orang yang mau utarakan pendapat itu harus dengan argumentasi, dengan keberanian dan orang berorangnya. Siapa? Kira-kira angkat tangan. Oke, silakan. Dalil makbul. Apa maksudnya itu dalil makbul? Dalil yang tidak melandaskan. Dalil yang melandaskan selarang dengan akal. Emang ada dalil yang tidak sesuai dengan akal? Nah, pertanyaannya begitu ya. Pertanyaannya emang dalil ada yang tidak sesuai dengan akal? Ini kan lagi-lagi begini. Terkadang kelemahan kita sebagai ya sarjana hukum Islam atau syariah, kita katakan sarjana syariah, karena populer di Indonesia ini pun syariah hukum Islam ya. Jadi kalau misalnya antum masuk kuliah di S2 itu jurusannya prodi hukum Islam itu. Tidak disebut dengan prodi syariah. Kenapa? Istilah syariah itu terlalu luas. Bahkan kalau misalnya antum masih ingat dulu materi di tingkat 1 itu tarikh tasrif mendefinisikan syariah itu. Syariah itu masuk dalam semua ini, itu akidah masuk, ya gitu, akhlak masuk, itu syariah. Gitu ya. Tapi kalau hukum Islam itu lebih spesifik. Ya, oke. Kembali dari siapa namanya tadi? Said Rafli. Panggilannya apa? Rafli ya. Oke. Tadi kan Rafli katakan dalil yang sesuai dengan logika. Pertanyaannya apakah ada dalil yang tidak sesuai dengan logika? Itu pertanyaannya. Gitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut nih? Ada ya. Gimana kira-kira dalil yang sesuai dengan logika? Siap. Silakan. Dalil yang tidak sesuai dengan. Sebentar. Yang barat dengar ya? Yang mana anda dengar ya? Oke. Nah, kalau nggak dengar, antum berdepan aja. Mau berdepan nggak? Di situ aja. Silakan. Angkat kenceng suaranya. Dalil yang melandaskan sesuai akal pikiran yang keluarnya mandu itu dengan dipikirkan terlebih dahulu, dan akal itu yang merumuskan dalil itu. Akal yang merumuskan dalil itu.
Itu artinya dalilnya sesuai dengan akal. Berarti kebalikannya tuh, kalau misalnya akal yang gak merumuskan dalil itu berarti dalilnya sesuai akal ya. Ya kita sebutnya Al-Quran dan Sunnah itu gak sesuai akal gitu. Sesuai. Nah, terus bagaimana? Bagaimana seseorang bisa memutuskan hukum tanpa Al-Quran dan Sunnah? Makanya tadi saya bilang, saya tadi sama ini peserta udah makan belum nih, khawatirnya kalau saya ajak diskusi belum makan makin anarkis jadinya. materi terakhir biasanya ditempatkan terakhir memang, karena materi di awal-awal itu sebagai pengantar gitu. Artinya ketika berbicara tentang hukum Islam, kita harapkan antum sudah selesai tentang bagaimana sejarah pembentukan hukum Islam, bagaimana sebuah metodologi dalam perumusan hukum disebut dengan usul fikih, bagaimana membandingkan hukum, dan bagaimana tataran pelaksanaan hukum dalam sebuah konteks negara. Itu sudah selesai dulu. Gitu. Sekarang tuh tahu karena silabusnya saya rumuskan. gitu. Nah makanya ketika masuk dalam hukum Islam ini kajiannya sebenarnya kajian untuk pasca sarjana gitu. Dan saya yakin antum di sini kan tingkat-tingkat atas ya, tingkat. Ada yang tingkat bawah paling mudah tingkat berapa nih? Wah, ada tingkat 1 ya, salah. Antum nih ibarat kalau misalnya ikan itu berenang gitu di di lautan, dijaring itu pakai bukan tadi mau masuk kan hukumannya. Harusnya nggak masuk kan. Terdewasakan dengan kondisi ada. Tapi kalau perempuan lah insyaallah ya. Pulang-pulang jangan sampai error nanti ya. Ini materi harusnya nggak dikaji di sama nanti dikasih nakal. Tapi nggak apa-apa, pengenalan ya. Oke, baiklah. Oke, ada komentar lagi, Rafli? Kira-kira? Ada yang pernah rumusan dalil melalui akal atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Ya itu yang makul. Masalahnya ada nggak yang tidak makul, yang tidak logika? Dalil yang tidak logis itu ada nggak? Ada. Tadi ada yang jawab ada. Sabar Kak ya. Yang benar dulu ada yang ngasih komentar nggak? Kita kasih ya. Karena saya sebentar. Lama-lama sepertinya karakter itu udah masih habis ya. Tamesortum ya gitu, nggak sabaran gitu. Sabar. Yang mana? Coba yang mana? Ada nggak kasih komentar? Saya rasa di forum ini rasionya 1:1 ya. Kalau dalam berilmi ya. Dalam bab awal sasya itu 1:4 ya. Dimana lagi-lagi dapat jatah 4 cuma cuma sekali gitu ya. Ini 1:1. Artinya lagi-lagi bisa bicara 1, perempuan dapat jatah 1 ini untuk bicara. Silakan. Ada yang mau komentar enggak? Oke. Silakan. Silakan Pak. Ayo dong, katanya calon fuqaha dong. Fuqaha itu kan harus benar-benar punya pemahaman yang gimana gitu ya. Oke, silakan. Ayo dong. Ayo buktikan, jangan sia-sia acara MSC yang diadakan selama 3 hari yang cukup melelahkan dan membosankan. Silakan. Jangan. Ayo. Oke, ditahan dulu. Oke, dipikirkan dulu. Oke, silakan kasih komentar gimana. Ini mau komentar yang ini aja. Adakah hukum yang bertolak belakang dengan logika kayak gitu kan pertanyaannya. Nah kalau menurut Anda sendiri ada apa contohnya miros gitu. Miros itu kan dibagi kalau laki-laki itu dapat 2 kali lipat daripada perempuan gitu kan. Padahal ya makulnya seharusnya manusia itu setara kayak gitu. Apalagi zaman sekarang wanita itu juga bekerja kan. Jadi seharusnya pembagian seperti itu tidak masuk dalam akal kayak gitu. Jadi ya gitu ada bahwa hukum yang bertolak belakang dengan logika itu ada gitu. Iya, oke, baik ya. Jadi kalau misalnya ditanya hukum itu bertolak belakang dengan logika itu ada, berarti nanti itulah yang akan menjadi diskusi kita. Sebenarnya dalam melihat hukum itu harus diposisikan kan kemarin kan antum sudah diantarkan itu bahwa ketika berbicara tentang hukum Islam, al-hakim itu siapa? Man wal hakim? Allah Azza wa Jalla. Oke, tamam ya. Sampai sini final ya. Jadi kemarin sudah didiskusikan. Nah, kalau misalnya Allah sebagai satu-satu zat yang merumuskan hukum dan Allah itu alimun khabirun yang maha mengetahui. Secara logika dipahami untuk logika, mungkinkah yang maha mengetahui tidak mengetahui apa yang sebaiknya untuk hamba? Nah, makanya tadi kembali pertanyaannya
dalil hukum yang tidak logis? Jawabannya tadi ada. Kalau misalnya dalil hukum yang logis itu yang dia selaras dengan logika. Berarti kalau kayak gitu pemahaman kita belum final. Terhadap apa? Terhadap satu putusan hukum yang ada yang kita sebut dengan dalil makul. Ada dalil, kemarin juga sudah dibahas waktu itu, ya, bahwa dalil itu terbagi dua tuh, ada yang mutlak, ada yang mutlak tuh, betul ya? Dimana yang mutlak itu murni itu unsur daripada nas itu dominan, sementara yang mukhtalaf itu unsur daripada rohim itu dominan. Tapi pertanyaannya, diskusi lebih lanjut sebenarnya kalau misalnya aku sudah selesai kemarin itu perdebatannya masuk dalam ranah usul fikih, tapi sesungguhnya itu masuk dalam ranah akidah para mutakalimin tentang at-taqsim wa takbih. Ada sini nggak kemarin usul fikih? Ada ya? Ada ya? Gimana? Ada ya? Oke. Nah, makanya, ini saya mengajak antum berpikir di awal. Makanya diskusi kita kali ini nanti kita akan berbicara tentang hukum Islam, di mana satu putusan hukum ketika kita meyakini, pertama berangkat dari sebuah keyakinan tuh, sebuah, ya kalau kita pakai istilah sebuah doktrin, sebuah dogma yang meyakini bahwa ketika syariat itu diturunkan itu selesai, itu syariat itu untuk kebaikan, dan kebaikan itu selalu selaras dengan yang namanya logika, sepanjang logika itu sehat. Benar? Nah, maka nanti kalau misalnya ada putusan yang justru menyalahi, menyimpang, menyeleweng daripada pemahaman-pemahaman logis, nah kita nih, antum nih, calon-calon fuqaha harus bisa menganalisis ini masalahnya di mana. Jangan sampai terjebak pada kelompok-kelompok luar yang menyatakan, wah ini nggak benar Islamnya ini, ya nggak benar syariahnya ini, gitu ya. Nah di sini nanti kita akan ulas diskusinya lebih lanjut ya. Oleh karena itu perdebatan di kalangan para fuqaha nanti itu harus ditempatkan sesuai pada porsinya, bagaimana yang kita sebut dengan pengambilan dalil atau yang kita sebut dengan istidlal antara dalil dan wajib dalalahnya. Gitu kan? Gitu. Ada yang anak dulu saya di sini, ada yang jurusannya nggak di sini? Saya semua ya? Ada juga. Wah, ini bukan hanya ikan kecil, tapi ikan beda jenis, bukan jenis ikan masuk perangkap ini. Padahal sebenarnya kalau menurut saya ini program kegiatan tahunan, kalau nggak salah kan udah tiga tahun ini ya dilaksanakan dengan FUPA ini. Ini sebagai salah satu bentuk kaderisasi ini anak-anak FSI ini, gitu. Di mana kegiatan Terén Fuqaha ini diharapkan bisa mengantarkan itu mengajak kembali calon-calon sarjana syariah itu benar-benar aware gitu ya terhadap ilmu yang diperoleh gitu. Tapi ya bagi yang bukan syariah ya saya rasa mudah-mudahan ini menjadi tambahan baru lah ya wawasannya gitu ya. Walaupun nanti yang tugas antum lebih berat sebenarnya. Kenapa? Karena antum dituntut untuk apa? Untuk bisa membaca kimuan syariah yang lain supaya pemahaman itu dulu gitu ya. Oke. Saya bilang tadi 1 jam belum makan, ini bisa jadi ini, bisa jadi lebih. Oke, kalau kuliah fine, insyaallah. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Slide berikutnya. Baik. Ada yang mau nanggapi kira-kira dari yang tadi saya sampaikan? Ada taklik, silakan. Kontrol sebelum saya lanjutkan. Ya, Rafli silakan. Jadi yang maksud langsung dengan akal sehat, malarannya itu memang ada akal yang tidak sehat. Iya. Ya, kalau saya tidak Kalau salah. ya, sama. Ya benar. Ya gini ya. Akal ada yang sehat, berarti ada yang nggak sehat dong ya. Semangat ya. Akal yang sehat itu berada pada orang yang waras, begitu ya. Akal yang tidak sehat berada pada orang yang waras dan tidak waras. Sepakat nggak kira-kira saya katakan tuh? Oke, kalau yang tidak waras ya tahrir mahaniza lah, maksud bahasa ya. Ngapain juga masuk orang gila ya? Gitu ya. Oke lah, yang tidak waras gak salah. Ini yang waras, tapi akalnya tidak sehat. Kira-kira gimana tuh bentuknya? Oke. Ada yang bisa kasih komentar?
Atau materi sebelumnya gini gak sih? Kebanyakan gue pikir kayaknya. Ya nggak apa-apa lah, judulnya juga makin nalar ya. Apa-apa lah ya. Kalau kira-kira sudah makan, main-main saja ya, biar sama-sama makan gitu ya. Tadi sudah makan ya. Mudah-mudahan panitia konsumsi lebih cepat ya. Oke. Ada nggak? Coba silakan bisa kasih contoh. Akal yang sehat itu biasanya itu berasal dari orang yang sehat. Karena orang yang gila itu ya pasti itu tidak dipastikan dia tidak berpikir sehat. Nah begitu ya. Orang gila ya. Nah, tapi akal yang tidak sehat itu bisa pada orang yang tidak sehat, orang yang gak waras, orang gila, dan juga bisa pada orang yang waras. Oke. Saya ingin tanya ke antum, bagaimana kira-kira contohnya gitu, aplikasinya bagi orang yang sehat tapi akalnya tidak sehat? Silakan. Silakan. Siapa namanya? Namanya Nadia Asma. Nadia, silakan. Kak Nadia. Contohnya adalah yang melazimkan LGBT. Melazimkan LGBT. Itu contohnya ya. Kenapa? Kenapa? Kira-kira argumentasinya apa? Ya, sejak zaman dulu pun Adam dan Hawa diciptakan untuk saling berpasang-pasangan itu laki-laki dan perempuan. Tidak ada istilah apa sesama jenis menjadi pasangan. Maka jika Islam melazimkan hal tersebut karena tadi sesuai dengan arahan ceramahnya. Oh, ada ceramah dari ya? Insyaallah. Ceramahnya siapa? Pak Amin tapi. Oh, Pak Amin ya. Oke. Pak Amin tadi ceramah ya? Subhanallah. Mudah-mudahan saya tidak disebut ceramah di sini. Silakan. Tadi ada beberapa contoh maksudnya ada bahkan di kalangan ulama itu ada yang mulai melazimkan hal tersebut. Maka itu tidak sesuai dengan gimana ya? Jadi Islam berkembang juga karena adanya keturunan gitu. Jika hal tersebut dilazimkan maka Tidak ada akan turunan, berhenti ya, tidak ada tidak akan turunan. ada zuriat yang bagus. Baik. Baik. Terima kasih. Kasih apa dong buat kita semua? Oke, baik ya. Nah, oke ya. Karena diskusi kita akan panjang supaya saya keep dulu ya yang untuk komentar-komentar. Nanti aku bisa bebas berkomentar setelah sesi ini ya pastinya. Kalau di materi saya memang suka dalam penyampaian itu suka dua arah gitu. Kita buat dua arah jadi supaya untuk juga tidak ngantuk ya. Oke. Nah, tadi itu tadi saya katakan ya. Karena memang begini, akal itu tidak bisa independen. Maka kenapa perlu hakim dalam kehidupan dunia ini? Karena dari akal itu tidak bisa netral. Benar nggak? Karena temennya akal itu ada yang disebut nafsu, benar nggak? Dan faktanya di dunia ini orang-orang yang punya akal sehat tapi ditemani sama nafsu yang kuat, menyala nggak? Iya, dia pasti dalam kesimpulan hukumnya itu menjadi kesimpulan hukum yang salah. Oke ya? Maka nanti kita dimaksud nih ketika kita diskusi tentang apa nalar hukum Islam. Pertama, yang banget kelihatan kan nih yang di sininya. Ini sulitnya kalau misalnya terjadi pemisahan antara Bani dan Baran karena ikhtilat ya. Iya. Bahkan harusnya yang barat bisa nuntut ya kan kamu gak kelihatan gitu, makanya panitianya dia kan satu lagi gitu ya, atau diposisikan ya di mana Bani dan Barat bisa mengakses ya. Nah, tapi saya nggak tahu nih bagaimana caranya saat ini supaya Banat terlihat atau di udah di share oke tamam kalau sudah di share ya. Nah syariat itu kalau dengan masalah tuh ya syariat itu dalam masalah. Nah saya mau ngomong nih kalau misalnya antum pernah baca bukunya Qawaidul Ahkam Masalah Anak ya, kitab Qawaidul Ahkam Masalah Anak, ada yang pernah? Ada yang pernah? Baik, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam tuh menyatakan begini ya, asy-syari'atu kulluha masalih. Ini ya. Imma tadra' mafasid au tajlib al-masalih. Nih, saya kutip nih. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Beliau ini digelar di Sultanul Ulama.
mazhab Syafi'i, ya. Termasuk dalam buku beliau ini adalah buku terusan, lanjutan, dan yang menjadi rujukan bagi Imam Syatibi dalam kitabnya Muwafaqat ketika menulis tentang maqasid syariah. Gitu ya. Nah, makanya ketika ada satu pernyataan syariat Islam semuanya mengandung kebaikan, itu artinya nanti saat ada hukum yang diputuskan melalui dalil-dalil yang diambil, sepanjang dalil-dalil yang dipakai itu digunakan atau dipakai dengan menggunakan metode-metode yang sudah dirumuskan para ulama, ya, itu semua menyimpulkan hukum-hukum, ya, yang sesuai dengan maslahat. Hanya saja kriteria maslahat ini sesungguhnya nanti menjadi satu hal yang sifatnya relatif dan berubah-ubah. Ini ya, bukankah misalnya ada kelompok nih yang menyatakan bahwa hubungan sesama jenis itu adalah maslahat, benar nggak? Benar nggak? Benar. Bagi mereka, benar jelas ya. Karena persoalan misalnya pernikahan itu kan hak. Ya, pernikahan itu kalau misalnya dilihat dari satu sisi pemenuhan hasrat seksual, itu kan tergantung bagaimana seseorang mengorientasikan seksnya. Nah, gitu ya. Tapi di dalam syariat itu sudah dijelaskan, ya, ulama sudah memaparkan, dan pastinya tadi kita katakan hukum itu selaras dengan logika. Maka ketika ada putusan-putusan, kesimpulan-kesimpulan yang bertentangan dengan logika, menyimpulkan satu putusan hukum itu yang bermasalah, baik dia putusannya itu bersifat apa? Ya, bersifat putusan fikih sekalipun yang memang, ya, katakan dia tidak melihat bagaimana dampak akhir, ataupun memang putusan itu yang disertakan oleh hawa nafsu. Nanti kita akan lihat. Gitu ya. Oleh karena itu nanti kita diskusinya di sini adalah ketika antum sudah mempelajari hukum taklif itu ada berapa? 5 ya. Nanti materi aku nanti kita singgung tuh. Di mana ulama merumuskan itu ada wajib, kemudian sunnah, lalu mubah, ada makruh, ada haram. Sudah dibahas ya diskusinya kemarin ya. Oke ya. Nah, itu kan kalau 5 itu kalau mau kita kerucutkan, itu pembagiannya 2 itu. Kenapa? Ada poros yang dia lahir dari sebuah perintah amar, ada poros yang dia lahir dari sebuah larangan. Yang lahir dari sebuah perintah apa tuh? Wajib dan sunnah. Yang lahir dari larangan? Iya, haram dan makruh. Gitu ya. Ada posisi di tengah sebenarnya ulama yang mengklasifikasikan di mana apa yang disebut dengan mubah itu tidak ada perintah dan tidak ada larangan pada dasarnya. Baik ya? Nah, oke, di sini ya. Oke, berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke logika hukum. Ada yang mau bertanya? Silakan. Pertanyaannya digabung ya. Silakan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan. Sebelum kita masuk ke logika hukum. Sampai sini masih nyambung ya materi yang saya sampaikan ya. Kalau kira-kira yang masih belum bisa nyambung dan masuk logika, ditanyakan ya. Hah? Iya, saya memang langsung, cuma mesti saya ambil break dulu, siapa tahu ada yang bertanya dan saya ambil napas. Silakan. Sebutkan nama ya. Silakan. Saya ingin bertanya berangkat dari pengalaman saya tentang nalar hukum Islam. Saya mendefinisikan nalar hukum Islam itu suatu proses berpikir yang mana untuk melandasi sebuah keputusan hukum yang dituntun oleh dalil-dalil nakli dan dalil-dalil dan didukung oleh dalil akli. Nah, pertanyaannya, bila kita memahami hukum tersebut dalam perspektif Islam, pertama-tama kita harus meyakini dulu bahwasanya hal-hal
hakimullah, yang hakim itu adalah Allah, yang mana menghasilkan kesimpulan kebenaran yang absolut. Dan apakah ketika kita ingin memutuskan sebuah hukum, dalam hal ini hukum Islam, kemudian hal tersebut itu secara logika manusia mungkin, secara logikanya itu tidak masuk. Nah, apakah yang kita utamakan pastinya sumbernya itu adalah dari nafinya, karena ini kan hukum Islam yang dijadikan pacuan itu kan sumber primernya Al-Quran, Sunnah. Kemudian ketika disajikan secara logika itu bertentangan, bagaimana gitu menyikapinya? Apakah sudah pasti secara absolut gitu? Baik. Itu pertanyaan bagus, sebenarnya masuk dalam materi kita, tapi nggak apa-apa. Karena biasanya metode penyampaian materi yang saya sampaikan juga begitu ya, suka zigzag begitu ya, supaya aku juga bisa memahaminya dengan baik ya. Ya, jawaban pengantarnya seperti ini saya katakan. Sesuatu yang absolut itu akan selamanya bersifat absolut, gitu ya. Sesuatu yang relatif itu dia akan memiliki perubahan pada lingkungan yang sifatnya relatif. Dimana ketika kita sebutkan dalil nakli, ya, ada yang dirumuskan fuqaha itu usuliyun ya, ada yang disebut dengan qat'i dengan zonni itu. Yang qat'i itu absolut itu, zonni relatif. Nah nanti masalahnya di mana itu ketika terjadi perbedaan antara sebuah dalil dengan tuntutan fakta sebuah rumusan hukum, kan begitu ya. Nah nanti kita akan diskusikan. Tapi saya katakan dulu, absolut dengan satu relatif itu lainnya para usuliyun menyatakan antara qat'i dengan zonni. Dan sederhananya kita sampaikan begini. Menurut antum kalau misalnya ditanya, dalil itu mana lebih banyak qat'i atau zonni? Zonni ya? Ya, qat'inya sedikit tuh. Sama juga pertanyaan begini. Sebenarnya kalau berbicara tentang hukum, ya, bicara tentang hukum, landasan dalam hukum itu sebenarnya hukum itu secara prinsip dia perintah atau larangan? Saya prinsip perintah atau larangan, walaupun kedua-dua perintah larangan itu hukum ya, tapi secara prinsip ini larangan, karena makna hukum itu al-man'u ya, tahu ya? Nah inilah nanti yang akan kita lihat bagaimana melihat seharusnya sebuah dalil hukum itu dijadikan sebuah analisis untuk merumuskan sebuah hukum, tahu ya? Oke, itu pengantar nanti kita lihat. Baik, sekarang kita lihat nih. Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara tentang logika hukum, satu hal yang kemudian harus kita pahami bahwa hukum selalu sejalan dengan agama nih. Hukum selalu sejalan dengan agama. Yang dimaksudkan di syariat ya, hukum Islam ya, bukan hukum-hukum yang lain ya. Ya, karena nanti kalau berbicara tentang hukum dalam konteks kemudian kenegaraan, undang-undang, aturan pemerintah, ya tidak mesti sejalan dengan agama. Yang tergantung siapa orang-orang yang merumuskan hukumnya tadi. Gitu ya, siapa anggota-anggota DPR-nya gitu, legislatornya yang merumuskan gitu. Nah, tapi kalau misalnya syariat itu sejalan dengan agama, kenapa? Karena sumbernya satu loh. Gitu ya, agama sumbernya dari Allah, hukum sumbernya dari Allah. Kan gitu ya, rumusan yang disebut dengan masalah agama itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka mustahil itu bertentangan. Nah, itu satu ya, itu satu pertama. Yang kedua, agama selalu berdampingan dengan akal yang sehat. Ini ada takkitnya nih. Ya. Kalau misalnya kita berhenti pada pernyataan bahwa agama itu selalu selaras dengan akal, itu masih tanda tanya itu. Ada question di situ. Akal yang mana? Karena ada akal yang nggak sehat, yang berasal dari manusia yang sehat. Tapi kalau misalnya akal itu sehat
sehat mestilah dia sejalan dengan apa yang ada di dalam agama, ya, dan sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam semua putusan hukum, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya, sebuah ibarat yang ma'ruf yang kita ketahui disebutkan innal aqla la yata'arad ma'a syar'i fi ayyi halin bal yu'inuhu 'ala isti'ab ma'anihi. Ini sebuah ibarat bagi seorang faqih, ya, ulama, ya, mujtahid, ini diterima kebenarannya. Ya, tidak akan pernah ada terjadi pertentangan hukum dengan, ya, tidak ada terjadi pertentangan dalil, ya, dengan logika pada dasarnya, ya. Walaupun nanti misalnya di usul fikih itu ada ta'arudul adillah, ya. Dan ta'arudul adillah nanti yang akan kita diskusikan di situ, ya. Nah, di sini nih masuk tadi pertanyaan tuh sebagai pengantar tadi saya katakan. Nah, dalam sebuah dalil hukum itu mestilah didasari dengan logika. Maka dikatakan dalil hukum itu pasti logis. Dalil hukum itu pasti logis. Jika tidak logis, itu ada dua kemungkinan itu. Nih tadi pertanyaannya nih, jawabannya. Pertama, pemahamannya yang keliru. Masuk nggak? Ada dalil nih, dalilnya nggak logis. Kemungkinan pertama, yang salah mana? Pemahaman orang itu terhadap dalil. Gitu ya. Yang kedua, kemungkinannya ketika didapati sebuah dalil untuk memutuskan satu hukum, dia dianggap tidak logis. Yang kedua ada kemungkinan dalilnya bersifat asumtif. Ya, atau dengan bahasa kita zonni, berasumsi. Oleh karena itu kita tahu itu ketika belajar usul fikih, ya, di mana ulama, itu kemarin materi sebelumnya dipelajari tentang fikih muqaranah, ya, di mana, ya, terjadi perbedaan itu kebanyakan bukan didasari oleh perbedaan dalil, tapi wajhud dalalah. Kenapa? Karena dalilnya zanni. Maka ada prinsip itu, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid. Tamam ya sampai sini, ya. Maka pertanyaan tadi, sesuatu yang absolut itu akan selamanya berada absolut. Kita katakan itu sebuah dalil qat'i itu, dia absolut itu. Datangnya dari Allah, dijelaskan oleh Rasul, apalagi sampai disampaikan yang dia tafsir dalalah waktu subut, ya, itu tingkat absolut dalil, ya, yang paling absolut. Udah qat'i subut, qat'i dalalah, begitu ya. Nah itu tadi, ya. Maka kalaupun ada yang menganggap bahwa dalil ini kayaknya nggak benar deh, dalil nggak benar, ya nggak benar itu bukan dalilnya, pemahaman dia. Ya, ada analisis pemahaman yang keliru terhadap dalil yang sifatnya absolut tadi. Gitu ya. Baik. Nah, kemungkinan kedua itu ada dalilnya. Kalau dia bersifat asumtif, zanni, maka sudah barang tentu. Oleh karena itu di usul fikih itu terjadi pertentangan antara dalil. Atau kan sudah dengan Pak, berapa orang yang dikatakan yang baru ujian kemarin, ada pembahasan sedikit ta'arudullah. Allah lah apa kembali atau tidak. Gitu ya. Ya, terjadi pertentangan dalil di sana. Pertama, ulama sepakat pertentangan itu berlaku pada sisi permukaan yang disebut dengan zahirnya saja. Itu, ya. Yang kedua, kalaupun dia terjadi bukan sisi zahirnya, yang terjadi pertentangan itu antara dalil yang sifatnya asumtif dengan yang asumtif, zoni dengan zoni. Sebab kalau misalnya ada yang qat'i zoni bertentangan tidak? Tidak, nggak boleh bertentangan. Tetap dalil yang qat'i lebih didahulukan daripada yang zoni.
Oke, dari sini ya. Oke, maka nih ya. Baik, ini ungkapan yang kita ambil dari Imam Syatibi dalam kitab ungkapannya. Idza ta'adada an-naql wal 'aql wa 'ala al-masail asy-syar'iyyah fa 'ala syartin an yataqaddama an-naqlu fa yakunu matbu'an wa yata'akhkharu al-'aqlu fa yakunu tabi'an fala yasrahu al-'aqlu fi majal an-nazar illa biqadri ma yusarrihu an-naqlu. Nih, ya tentunya pastinya ya karena kita sebut Imam Syatibi itu kan mazhabnya Maliki ya, atau yang secara umum yang kita katakan disebut dengan Sunni lah, kita katakan ya, bukan Mu'tazilah ya, di mana pemahaman kelompok mayoritas umumnya yang non Mu'tazilah memposisikan an-naqlu itu matbu'un, gitu ya, wal aqlu tabi'un. Nah, kita akan berbeda nanti konteksnya kalau kita berbicara dalam ranah Mu'tazilah. Ya. Karena diskusi kita di sini adalah ya diskusi tentang konteks yang dalam keseluruhan ya, dengan dibangun pemahaman ya, terlepas nanti apakah dia Maturidi atau Asy'ari, perdebatan antara taksim dan takfir ya. Tapi ini nih, sepanjang dikatakan apa? Nakal itu menjadi sesuatu yang diikuti dan akal itu adalah sesuatu yang mengikuti, maka dalam kapasitasnya akal hanya bisa mampu ya menganalisis, menguraikan sesuai dengan kapasitasnya berdasarkan keterangan nakal. Gitu ya? Itu nama hal-hal yang seperti itu. Begitu. Nah, ada pun yang zanni, oleh karena itu begini nih. Sebagai anak syariah tuh, jangan menjadi aneh ketika apa? Ada satu putusan hukum, apapun putusan hukumnya, ketika ditanya dalilnya apa, ya, karena istilah pertanyaan muncul apa dalilnya itu bukan sebuah ibarat yang walaupun populer di kalangan salafi, artinya kita juga memakai istilah itu. Dalilnya apa? Dan dalilnya apa itu selalu berangkat tidak ketiba dia langsung kepada dalil muhtalaf, tapi harus muttafaq dulu. Al-Qur'annya apa tuh? Sunnahnya apa? Ada nggak konsensus para sahabat, ijma sahabat di sana? Atau ada nggak logika hukum yang dilakukan melalui proses qiyas dengan adanya ilat di sana sehingga menyimpulkan hukum tersebut? Nah, ini menurut saya itu penting itu. Oleh karena itu, kita yang belajar di Fakultas Syariah, kuliah Syariah Islamiyah itu belajar muqarrar dari tahun 1 sampai tahun 4 itu bukan sekedar supaya kita lulus ujian dan dapat ijazah serta di wisuda, bukan. Itu seremonial. Ya, itu seremonial. Tetapi lebih dari itu, materi yang kita pelajari itu layaknya saya katakan, kita beda di nama aja antara kita yang di Fakultas Syariah dengan Fakultas Kedokteran, benar nggak? Beda di nama aja. Ya? Kalau anak-anak yang belajar di Fakultas Kedokteran itu lulus jadi apa mereka? Jadi dokter itu. Antum bayangkan itu kalau mereka sudah lulus jadi dokter, datang pasien ke mereka, lalu kemudian ditanya penyakitnya apa, mereka salah kasih obat. Kira-kira jadinya apa tuh pasien tuh? Mati. Ya? Sama dengan kita nih yang di syariah nih. Lulus antum dari Fakultas Syariah, antum dinobatkan sebagai ustaz dan ustazah yang paham tentang hukum. Ada orang yang bertanya fatwa kepada antum jawab tidak sesuai dengan ilmu yang antum pelajari, atau ketika itu antum belajarnya ya sebenarnya sesuai sih, cuman banyak paginya. Kemudian yang pertanyaannya muncul kebetulan antum kasih putusan hukum, antum bisa bayangkan apa yang terjadi pada mustafti. Kan begini ya? Dan ini terjadi bukan pada masa sahabat? Ya. Terjadi. Ada ketika itu kasus di mana sahabat ya pernah melaporkan kepada Rasul. Satu ketika mereka melakukan perjalanan, ada salah seorang di antara mereka yang
junub itu. Nah, kepalanya bocor tuh kena batu. Lalu sahabat tadi yang kepalanya terluka kena batu dan ditanya kepada sahabat yang lain, nih, ini kepalaku sakit nih, kena batu nih, ada terluka, aku junub, apa ada keringannya? Ada keringanan nggak buat aku supaya aku tidak mandi? Apa kata sahabat yang lain? Nggak ada, aku harus mandi. Pernah nggak baca ini? Pernah ya. Oke. Mandi itu sahabat itu meninggal. Sampai laporan kepada Rasul. Apa katanya? Qatalahumullah. Sampai begitu. Itu bentuk daripada celaan Rasul ya. Bayangkan berfatwa tanpa didasari ilmu yang memadai gitu ya. Nah, kembali tadi kita katakan ya. Nah, maka dalil hukum itu mestilah didasari dengan logika itu. Nah, oleh karena itu kita katakan, mohon maaf ya non syariah ya, mohon maaf ya non syariah. Saya katakan sebenarnya untuk menjawab setiap persoalan hukum itu yang lebih layak dan lebih kapabel itu anak syariah. Bukan berarti anak non syariah itu tidak layak, tidak boleh, bukan ya. Artinya kalau dia mau menjawab putusan hukum itu ya sedikit banyak dia harus menyelami tentang ilmuwan syariah gitu. Dan faktanya meskipun kita tidak nafikan di awal pengantar itu sudah disebutkan tuh bahwa ada kecenderungan orang dalam menyimpulkan sebuah hukum itu yang berdasarkan tekstual dan kontekstual ya, gitu ya. Apalagi misalnya nih anak-anak hadis nih, antum bisa lihat itu kalau misalnya ada ustaz, kiai yang pemahamannya lebih dominan daripada hadis, tafsir, jawaban-jawaban yang biasanya lebih dominan pada tekstual. Berbeda dengan anak syariah, gitu. Di mana anak syariah itu kalau ditanya satu hukum dilihat dulu bagaimana kondisi sebenarnya sehingga bisa diputuskan hukum tersebut. Ya, sama sepertinya ketika apa? Ketika seorang dokter yang didatangi pasien, tidak tiba-tiba pasien itu datang kepada dokter itu disuguhkan resep obat, enggak ya? Ditanya dulu, kecuali dukun. Kalau dukun datang pasien gitu ya, belum ngomong pasiennya juga udah tahu jawabannya ya. Nah begitu ya. Tapi kalau dokter tidak seperti itu. Nah syariah juga seperti itu, dia dianalisis dulu kasusnya seperti apa, gitu ya. Oke baik. Nah itu tadi ya. Oke ya, kejawab tadi ya pertanyaan tadi yang disampaikan. Oke baik, berikutnya. Baik. Sebelum masuk ke slide ini, silakan. Ada yang bertanya atau menanggapi? Foto. Silakan. Sebentar. Sebelum yang badan ada nggak? Ada yang bertanya yang mana? Tidak ada. Baik. Yang mana? Siapa namanya? Silakan. Oke, namanya Muhammad Noval. Noval. Dari Tarik Kuala. Masya Allah, ini dari Tarik Kuala. Ini lintas jurusan ini. Oke, silakan. Tadi kan lalu mengatakan bahwa syariat itu selalu selaras dengan logik, dengan akal sehat. Lalu apa yang mengindikasikan bahwa akal itu masih sehat, atau apa sih batasan akal itu masih sehat dan bisa dikatakan bahwa akal itu sudah sehat, akal itu sudah rusak. Baik. Baik, kalau ditanya apa indikasinya, ditanya saja apakah dia berbicara sesuai dengan fakta, kebenaran, dan sesuai dengan kesadaran. Itu indikasi apa saudara? Minhasul tabi'i. Yang kedua, indikasi kebenarannya itu artinya dia sehat atau tidak, itu sesuai dengan apa yang diinformasikan dalam dalil. Ya, jadi gini, menjadi pertanyaan yang agak sedikit rumit ketika ada orang bertanya mana lebih dahulu antara telur dengan ayam. Gitu. Ketika ditanya akal sehat itu indikasinya apa? Kalau kita katakan indikasinya adalah dalil. Nah, terus bagaimana cara memahami sebuah dalil yang sesuai dengan akal sehat? Itu kan pertanyaan yang saling berkaitan. Begitu ya. Tapi yang paling dasar itu tadi gitu. Contoh begini ya, bahasa jauh-jauh ya. Ada yang namanya psikotes itu. Sekarang kalau yang mau buat SIM itu ada namanya itu psikotes itu, tes.
kejiwaan gitu. Kenapa? Karena khawatirnya gitu ya. Kayak ada di beberapa reels gitu ya, di video gitu ya. Ada orang melihat sesuatu yang luar biasa gitu. Dia dilihat yang buah-buahan seperti wanita cantik, padahal sayur-sayuran gitu ya. Artinya kejiwaan itu bermasalah. Kan gitu ya. Nah, ada orang-orang yang akalnya itu begitu ya. Nah, begitu. Atau ada kita dilihat kuda gitu, seperti wanita cantik gitu, padahal itu kuda. Gitu. Dia bermasalah tuh, akalnya, bermasalah kejiwaannya. Nah, maka indikasi yang paling sederhana, sehatnya dia itu adalah sehat secara psikologis, jiwanya sehat tuh. Nah, gitu. Yang kedua indikasi bahwa akal itu sehat itu adalah akal yang sesuai dengan fitrah. Dan fitrah itu sejalan dengan syariat. Makanya Imam Ibnu Ashur itu mengatakan salah satu maqasid itu adalah maqasid syariah itu adalah fitrah itu sendiri. Karena Allah memberikan fitrah manusia, tentu Allah sudah mau tahu ya apa yang terbaik buat manusia itu tadi gitu. Nah, dengan demikian secara sederhana kita katakan kalau ada orang yang menyatakan perkawinan sesama jenis itu benar, itu dipastikan akalnya tidak sehat. Kenapa? Tidak sesuai dengan fitrah. Gitu. Menyimpang, ya, menyalahi aturan alami makhluk yang seharusnya laki-laki itu suka sama perempuan dan sebaliknya. Gitu ya, oke, itu tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang hukum itu bergantung pada alasannya. Nih, masuk kita. Nah, oleh karena itu, jika ada alasan, hukum itu pasti ada. Sebaliknya, jika tidak ada alasan, maka hukum juga tidak ada. Nih, inilah yang membedakan nanti saya katakan tuh, kita yang sebagai sarjana syariah itu dalam menetapkan satu hukum, ya harus dipastikan alasannya apa. Gitu ya. Alasannya apa? Oleh karena itu ada ungkapan itu, sebuah kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan aw adaman. Ya. Penetapan hukum itu sesuai dengan ada atau tidak adanya ilah. Ya. Nah, ini kan yang menarik ini ya. Sebenarnya materi yang saya sampaikan dan beberapa kegiatan seminar diskusi yang saya banyak nyampaikan ini, karena dulu waktu S2 itu saya di UIN di Medan itu mengulas secara khusus bukunya Izzuddin bin Abdis Salam, dan judul yang saya angkat itu tentang konsep ya maslahat yang beliau utarakan, di mana ada kekhususan yang disebutkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdis Salam yang kita sebut muwazanah bainal masalih wal mafasid, yang nanti akan kita diskusikan. Gitu. Nah, ketika itu saya diminta sama supervisor saya, karena waktu itu saya nulisnya pakai bahasa Inggris. Jadi saya diminta supervisor saya ketika itu untuk mendiskusikan apa yang hasil saya tulis itu dari sisi kebahasaan sebenarnya adalah oleh salah satu komunitas Amerika yang ada di Medan ketika itu. Dan waktu saya ingin ajukan itu untuk didiskusikan, mereka awalnya keberatan gitu. Kenapa keberatan? Satu, saya bukan member. Ya, karena yang saya tahu komunitas yang di sana itu walaupun istilahnya komunitas bahasa, tapi mereka punya visi, sebenarnya misionaris ya, rata-rata kan begitu mereka. Mereka punya visi gitu. Nah, singkat cerita, saat itu mereka mencoba masuk diskusi itu dengan ya biasalah, dengan ide dasar sang penyelamat Mesias gitu, bahwa Isa alaihissalam gitu kan disebutkan sebagai penyelamat, bahwa agama Kristen adalah ABCD dan segala macam. Saya merasa tertarik ketika itu waktu dibuka pembicaraan, ya ketika saya tanyakan begini, ya kalau misalnya di dalam agama Kristen, ya jadi dialognya dialog lintas agama ketika itu ya,
itu ada yang disebut dengan dogma, dengan doktrin, itu sangat berbeda dengan kita di Islam. Saya katakan. Kenapa? Karena di Islam sampai pada putusan hukum pun itu tidak anti terhadap pertanyaan. Dia bukan sekedar dogma atau doktrin. Sebab apapun yang diputuskan di dalam syariat itu ada alasannya. Maka saya teringat di sini, al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan aw adaman. Nah gitu. Sampai-sampai ketika itu mereka menjadi penasaran dan ingin baca tesis saya tidak kasih. Kecuali mereka memperbaiki dari sisi bahasa. Persyaratan itu diterima, terakhir mereka ambil tesis saya, 1 minggu dibaca, kemudian setelah itu dikoreksi secara kebahasaan, lalu mereka kasih komentar tentang isi tesis saya. Ini. Nah inilah yang menarik itu. Jadi kita yang anak syariah itu harusnya ketika melihat hukum itu bukan melihat dalil. Dalil itu bukan hanya ditempatkan sebagai posisi yang nas yang sifatnya mati, tetapi nas yang sifatnya hidup. Nah, bagaimana melihat nas itu hidup? Melihat daripada alasan-alasan di balik nas tersebut. Oleh karena itu, rumusannya itu al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Ya. Kan terkadang gini nih, ya kalau misalnya antum yang tingkat 4 kan sudah belajar gelar ya. Misalnya ada pertanyaan yang begini ya. Kira-kira menurut antum kalau ada satu minuman itu bercampur alkohol, pertanyaannya, bolehkah kita meminum minuman tersebut? Minuman beralkohol, pertanyaannya, haram atau mubah? Dipastikan antum bukan anak syariah nih, langsung jawabnya haram. Sepakat semua mengatakan haram. Waduh, ini pertanyaan ini anak syariahnya. Pertanyaannya, apakah alkohol, semua alkohol itu memabukkan? Tidak. Ya kalau misalnya pertanyaannya dibalik ya, misalnya gitu ya, ada minuman beralkohol mereknya Zam-Zam gitu. Pertanyaannya, apa kita boleh minumnya? Ya minuman yang memabukkan ya, dan itu mengandung alkohol, mereknya Zam-Zam. Pertanyaan, boleh nggak kita minum? Tidak. Kemudian dibalik lagi, oke, kita katakan ini ada minuman yang gitu ya, dan dia beralkohol. Pertanyaannya, apakah minuman itu menjadi otomatis haram? Jawabannya enggak. Enggak. Kenapa? Dilihat dulu, apakah dia memabukkan atau tidak? Kan pertanyaannya, apakah seluruh zat cair yang ada kandungan alkohol di dalamnya itu memabukkan? Jawabannya tidak. Maka ada rumusan ambang batas berapa kadar minimal alkohol itu yang bisa merubah daya asar. Kan ini. Bukankah pembahasan tentang khamar ya, ketika dianalisis bahwa ada ilat yang disebut dengan iskar, maka iskar kemudian dianalisis lagi melalui masalah ilah itu, ada safar wa tamsin, ada ilma segala macam. Itu teknis ulama dulu klasik dalam menganalisis seberapa besar asarnya. Kan gitu ya. Atau misalnya katakan nih, ganja tahu ya? Tahu. Nah kalau misalnya ada orang yang pakai itu ganja, boleh nggak? Boleh. Ganja, drugs, ya, boleh nggak? Enggak, gitu ya, apply gitu orang. Nah pertanyaannya, ganja sebetulnya apa? Kan daun, dari pohon ganja tuh ya. Nah kemudian kalau ada ibu-ibu yang mau nyayur daun ganja itu, pertanyaan, boleh nggak? Kan bingung lagi mana aku mau jadi anak syariah begitu. Tergantung kadarnya. Tergantung yang gimana. Ada pohon ganja tuh. Ada orang Aceh? Ada orang Aceh sini? Ada orang Aceh? Ada. Tanya tuh sama orang Aceh tuh. Bagaimana pohon ganja sana banyak tanam banget di depan rumah. Dicabut aja gitu, diambil aja, diolah gitu menjadi masakan gitu. Pertanyaannya, apakah menjadi haram? Tergantung ilah. Iya tetap semuanya tergantung ilah. Kan ini pertanyaannya nanti. Kalau misalnya dikonsumsi kemudian ketika itu, walaupun sama seperti juga misalnya khamar tuh. Khamar
itu dia diharamkan karena dia sudah ada perubahan zat dan perubahan nama. Yang awalnya itu kan dari inap, benar nggak? Nah, masa orang makan inap anggur menjadi haram? Kan enggak kan ya? Oke ya. Nah, makanya tadi walaupun ya dulu ma'adati wujud dan awadaman, dia dilihat dulu alasannya. Jangan tiba-tiba sesuatu yang dikonotasikan dia haram, boleh, mubah, halal dan segala macam, tidak. Ya. Makanya tadi dikatakan ya bahwa hukum itu harus berdasarkan menurut. Oke, kita lihat nih berikutnya. Ya, kalau waktu kita sebentar lagi nih. Nah, dengan demikian, ingat di hukum itu dia bisa berubah. Hukum bisa berubah-ubah, ya. Imam Ibnu Qayyim gitu dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in itu dikatakan apa? Taghayyur akam bitaghayyur azmina wal amkina wal ahwal wal awaid, ya. Jadi hukum itu berubah, nanti ada faktor-faktor pengubahnya. Zaman, masa, beda zaman beda hukum. Ya. Makan, tempat, beda hukum, ya. Awal keadaan, beda orang, beda hukum. Ya, bagi anak syariah, ini satu hal yang biasa. Bagi anak yang orang non syariah yang, apalagi kalau misalnya orang awam ya, jadi jangan salahkan orang awam kalau misalnya kaget mereka, wah hukum kok berubah-ubah begini, nah, itu orang awam nggak masalah. Nah tapi kalau kita yang syariah itu biasa, satu hal yang biasa. Saya kasih contoh nih, safar wanita tanpa mahram, ini nanti yang kita diskusikan tadi. Oh, ini hadisnya muttafaq alaih, tamam? La tusafirul mar'atu ila ma'azi mahramin. Siapa yang menolak hadis muttafaq alaih? Ya kecuali orang yang tidak punya akal sehat tadi ya. Banyak juga ya orang yang sehat tapi nggak punya akal sehat. Wah itu tergantung, Bukhari itu kan manusia katanya. Dan sebagainya. Dan tidak semua yang di dalam kitab Bukhari itu adalah sahih. Itu orang yang sehat akalnya tidak sehat. Ya? Benar ya? Kenapa tidak sehat? Tidak sesuai dengan standar logika dalam sebuah disiplin keilmuan. Ya kita bawa dengan di teori keilmuan hadis dan lain sebagainya ya, logika keilmuan yang ada. Oke, terlepas dari sana. Ini muttafaq alaih. Ya? Jelas, kata Rasul itu jelas. La tusafirul mar'a ila ma'azi mahram. Kita tidak menolak hadis ini, kesahihan hadis ini. Dan oleh karena itu ulama, fuqaha, ya, jumhur semuanya itu, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali menyimpulkan apa? Melarang ini. Tuh. Dulu. Kenapa? Kalau misalnya kemudian antum pakai ini pendapatnya jumhur, ini berdosa ini semua nih para wanita-wanita yang tidak ada mahram. Benar? Benar, berubah nggak? Berubah, logis nggak? Logis, makanya muncul ada sebahagian, misalnya dalam mazhab Maliki, Imam Al-Bazi, mazhab Syafi'i, Qafal ya, itu membolehkan bersyarat apa? Selama aman dalam perjalanan. Apa poin yang di sini kita pahami? Hilaf bukan? Hilaf. Kenapa Rasul ketika itu melarang? Dan bagaimana kondisinya pada saat itu? Ya, masa di mana orang melakukan perjalanan jarak beberapa kilometer itu dibutuhkan waktu berhari-hari, ya. Belum lagi melewati padang yang tandus, menggunakan kendaraan berupa hewan, kuda, unta, di mana ya banyak hal yang kalau dibandingkan dengan sekarang, ya. Nih, siapa yang pasukan kujung bagasi ini? Ada nggak? Coba tanya sama kawan-kawan bagasi itu, saya heran tuh sama kawan-kawan bagasi itu. Seminggu bisa 3 kali coba. Jadi pas harus tanya, antum nggak capek? Gimana capeknya katanya? Iya, saya datang masuk bandara, check-in, kemudian duduk. Nanti kalau belum masuk pesawat, saya masuk di lounge. Ya, kemudian fasilitas lengkap. Mana dia bisa istirahat? Istirahat dia justru karena bagasian. Bayangkan, ketimbang kita yang dari sini, ya ketimbang itu dari jarak, misalnya kita katakan kalau misalnya perjalanan dekat lah, misalnya di Indonesia gitu katakan ya, ada jarak tempuh itu, yang pesawat itu cuma 1 jamnya. Ketika kita itu sama, jadi waktu kita misalnya tuh punya keluarga di Indonesia, perjalanan antar kota menggunakan pesawat, kita perjalanan dalam kota itu dari Asir ke Darosa, 2 jam nyampe.
Paham nggak kira-kira maksudnya? Kan ini kan berubah kan? Nah itu karena makanya ilah tadi itu menjadi satu hal yang penting dalam sebuah hukum. Contoh yang lain, nih bunga bang nih. Apa yang pro dengan bunga bang? Siapa yang kontra dengan bunga bang? Oke, jauh sebelum antum pro dan kontra itu terjadi. Tahun 1980-an, Syekh Jadul Haq, Syekhul Azhar itu mengatakan apa? Haram. Tahu ya? Kemudian fatwa itu berbeda yang dikeluarkan oleh Syekh Tantawi tahun 90-an yang diikuti oleh Profesor Syekh Nasr Farid ya, mantan mufti Darul Ifta. Itu membolehkan. Kenapa? Karena ada data-data yang diperoleh kajian-kajian yang sebelumnya tidak didapati dalam analisis, plus ditambah kemaslahatan. Terlepas ada istilahnya yang namanya ada bank syariah, bank non syariah. Sederhananya nih, kalau antum ditanya kira-kira zaman sekarang ini kita bumi hanguskan sistem perbankan yang ada di dunia, kira-kira bisa nggak kita hidup? Zaman sekarang. Bisa nggak? Dipastikan yang paling berani siapa? Banak. Kenapa? Nggak bisa jual beli online. Benar? Ya kan paling ya nih kalau misalnya dicek itu situs-situs beli online tuh Shopee dan lain sebagainya itu kan banyak tuh ya. Walaupun banyak juga banyak gitu. Soalnya saya sering gitu, saya waktu bimbel kan anak bimbel saya kan banyak tuh banyak kan. Suka gitu muncul gitu iklan-iklan rumus Shopee segala macam. Kalau ada kering Shopee. Tawan itu HP-nya gitu ya. Nah bayangkan itu, nggak bisa itu, mustahil kita bisa berada di dalam gedung seperti ini. Kenapa? Untuk membangun gedung butuh miliaran itu uang yang terkumpul dikelola dengan manajemen yang baik itu melalui perbankan. Andai perbankan itu tidak muncul, jadilah kehidupan kita seperti sedia kala, ya seperti dalam hadis ya, seperti orang yang bertelanjang, orang yang tidak beralas kaki dan bertelanjang dada, gitu ya, mengembala kambing, gitu ya. Kenapa? Karena perekonomian sangat sederhana, tidak ada angka. Jadi begini, dulu uang itu hanya pertukaran dengan barang ya. Belakangan dibuat alat tukar uang, itu pun juga menggunakan apa? Nilai intrinsik dengan standar emas, ada dinar, ada dirham. Belakangan dibuat dengan kertas, belakangan dibuat dengan kartu ATM, belakangan dibuat gak ada fisiknya lagi sama sekali. Ya, uang itu kan nilainya saja, fisiknya udah gak ada gitu ya. Apalagi sekarang dengan sistem Bitcoin dan lain sebagainya. Coba bayangkan antum coba. Jadi kajiannya seperti itu. Jadi konsep kemudian misalnya itu wala ta'kulu riba atau muta'afat dan lain sebagainya. Ini kan tadi yang kita sebut ada dalilnya kemudian yang disebut dengan qat'i, kemudian wajib dalalahnya berbeda. Ada dalilnya zanni, kemudian wajib dalalahnya kemudian berbeda. Paham ya? Oke, berikutnya nih. Oke, sekarang masuk ke tujuan hukum. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tafadhol. Sebenarnya waktunya sudah 1 jam. Cuma lagi. Oke. Baik, silakan. Silakan ya, Fadol. Nama saya Siti Hajar. Tafadhol. Dari keluarga KPMG. Izin bertanya Ustaz, kalau tadi semisal hukum itu ada karena alasan, terus juga bisa berubah-ubah. Bagaimana dengan babi yang asal mula hukumnya itu kan emang najis mutlak di Quran gitu. Terus kalau misalkan di zaman sekarang kita melihat babi itu diharamkan mungkin karena faktor menjijikan iya atau ada penyakit-penyakit lainnya iya. Tapi kalau di zaman sekarang mungkin kita bisa ngasih konsumsi babi yang halal atau mungkin dari diri kita dikasih vaksin segala macam. Kalaupun kita ngelihat orang Kristen yang makan babi, itu juga mereka sehat gitu, gak ada efek apa-apa gitu. Bolehkah kita sekarang konsumsi babi atau enggak? Baik,
terima kasih. Ada yang jawab boleh? Jadi pastikan nanti pas jawabnya nggak boleh semua kan ya? Walaupun lama berbeda pendapat. Saya ingin tanya sama antum, ada najis ini, air kencing, najis bukan? Najis. Ya, karena keluar dari kemaluan, sabilain, gitu ya. Baik, misalnya ada air kencing kemudian dikelola itu menjadi air minum, pertanyaannya boleh nggak? Boleh nggak? Sekarang air udah canggih loh, alat itu udah canggih loh. Filter ya. Alat itu udah canggih loh. Tinja, kotoran manusia itu bisa berubah jadi energi listrik itu. Pertanyaannya, energi listrik kita gunakan di rumah itu boleh atau enggak? Kalau dikelola dari tinja. Tapi dari tinja loh, dari kotoran manusia loh. Bingung kan? Baik ya. Walaupun nanti diskusi ini akan berkembang nanti ya, al-hukmu yadur ma'alati, kalau misalnya dalam konteks dia memakai hukum itu, kalau sesuatu yang ditetapkan dengan nas itu pasti. Ya misalnya keharaman babi, keharaman khamar itu ditetapkan dengan nas bukan? Nas. Maka sesuatu yang ditetapkan dalam nas, jumhur ulama mengatakan itu pasti sabit, tidak berubah, kecuali nanti tadi sebenarnya coba sebelumnya tadi katakan. Nah ini ma'aruma lizatin la yubahu bila darurah wa ma'aruma lisan dizari la yubahu lil hajah. Sesuatu yang ditetapkan dia memang lizatihi ya, itu dibolehkan kalau hanya darurat saja. Ini pendapat mayoritas ulama. Tapi kalau yang lisan dizari'ah itu yubahu lil hajah. Ya masuk dalam konteks yang tadi buat tadi ya. Nah gitu, itu kalau mayoritas ulama. Tapi tidak tutup kemungkinan. Kenapa? Karena kalau misalnya ada satu zat yang lizatihi dia najis, hilang kenajisannya di sana. Pertanyaannya, apakah dia tetap najis? Tetap. Najis nih, hilang unsur kenajisannya. Apakah dia tetap najis? Tetap. Gimana jadi najis? Kan dia najis, hilang kenajisannya. Ini secara logika antum nih. Dia najis loh, hilang kata najisnya, dia menjadi apa? Baik, antum kan belajar tuh bab paling pertama toharol itu sesuatu yang terkena najisnya dibuang. Jadi suci nggak? Suci kan begitu. Ada misalnya nih suatu air, gitu ya, atau apapun benda terkena najis, kan cara mensucikan beda-beda tuh. Ya, dibuang bendanya, dihilangkan bagian yang kena najisnya. Nah pertanyaannya boleh nggak benda yang terkena najis itu dikonsumsi, dipakai? Ya boleh, kan jadi tohir. Nah ada sesuatu yang menyatu untuk kemudian dengan kecanggihan teknologi sekarang ya, itu apakah dia tetap menjadi najis, menjadi haram? Di situ ulama berbeda pendapat ya. Ada kelompok ulama yang mengatakan tidak ya, tidak ada sesuatu. Oke, baik. Terakhir ya, nih secara singkat saja ya. Jadi tujuan hukum itu nanti berdasarkan klasifikasi ada primer, sekunder, tersier ya. Ada tingkatan 3 hukum itu ya. Intinya hukum itu dalam rangka memperoleh kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Berikutnya. Nah, maka untuk maslahat dengan mafsadat ini ya, maslahat itu secara inti kebaikan, mafsadat secara inti itu adalah keburukan. Ketika ada kebaikan di sana ada syariat. Ketika ada keburukan, maka di sana juga ada syariat yang melarang hal tersebut. Baik, berikutnya. Nah, saya tidak jelaskan nanti ini secara umum, skip karena waktu kita terbatas. Nah, nanti disinilah peran kita dalam melihat apa? Menimbang antara maslahat dengan mafsadat, antara kebaikan dengan keburukan dalam sisi hukum. Nah, dalam penerapannya, slide berikutnya, karena antum sudah ada, nanti silakan dibaca saja. Saya tidak jelaskan secara langsung sebelumnya. Ya, ada yang dia pertentangan ya. Ketika dalam satu perbuatan itu terdapat kemaslahatan seluruhnya, maka cara menyelesaikan itu nih ada nih. Ada dia dengan menggabungkan, ada yang mendahulukan, ada yang dengan memilih. Ya, dengan antum silakan baca ya, karena terbatas waktu kita. Baik, berikutnya. Ada yang dia antara maslahat dengan mafsadat. Ya, ada dia dilihat mana yang lebih besar, apakah dia maslahatnya atau mafsadatnya. Gitu ya. Sudah pasti kalau maslahatnya lebih besar, bukan maslahat. Kalau mafsadatnya lebih besar
didahulukan mafsadat. Artinya lebih baik tidak dilakukan walaupun maslahatnya ada. Tamam ya? Kalau dia sama pada level yang sama, maka dia boleh memilih dalam keduanya. Oke, berikutnya. Nah, kemudian antar mafsadat. Nah, bagaimana kalau satu perbuatan tuh yang ada mafsadat semua tuh? Ya, maka lihat tuh, membuang semua mafsadat kepada prinsipnya, ya, karena Islam syariah itu tidak menginginkan adanya mafsadat sekecil apapun. Gitu ya. Lalu kemudian membuang mafsadat terbesar yang disebut dengan i'tikaf maupun darurain. Ya. Lalu disebut memilih mana saja mafsadat yang harus dibuang kalau pada level yang sama. Baik, terakhir. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Nah, rumusan ini kan kalau misalnya kita yang belajar usul fikih kan populer ya. Di mana ada istilah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang tadi kita katakan larangan dengan perintah. Posisi yang di tengah ini posisi netral nih. Di mana pada dasarnya hukumnya itu tidak berupa tuntutan atau larangan karena antara maslahat dengan mafsadatnya tidak ada yang mendominan. Makanya kalau anak syariah nih, kalau ditanya hukumnya, pasti jawabnya ngebedain antara anak syariah dengan tidak syariah. Kalau misalnya ditanya apa hukumnya pakai baju, wah kalau misalnya aku berpikir lagi berarti bukan anak syariah tuh. Apa hukumnya? Hukum memakai baju apa hukumnya? Nah, dipastikan kalau yang wajib bukan anak syariah. Apa hukumnya makan? Bukan. Kenapa? Antara kemaslahatan dengan kemafsadan asalnya itu sama. Kalau ditanya apa hukumnya pakai baju, apa hukumnya tidak pakai baju di tempat umum, nah itu baru berbeda lagi. Tamam ya? Nah itu tadi yang dikatakan ya. Jadi itu tadi. Oke, ada lagi selanjutnya berikutnya. Oke, nah ini nah, makanya nanti ini perlu nih diprioritaskan antara wajib, antara sunnah, antara haram, antara makruh. Nih ya, ini ada prioritasnya. Wajib dengan sunnah. Wajib dong duluan, nah wajibnya levelnya paling tinggi. Ini ya, sunnah juga antara muakkad dengan ghair muakkad, haram dengan makruh, dizatihi dengan riwayat dan lain sebagainya. Ya, inilah yang kita maksudkan ya. Sampai antara perintah dan larangan juga di sini bapak berbeda pendapat. Ada perintah, ada larangan. Baik, nah saya rasa ini pengantarnya cukup untuk materi kita kali ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas pemaparan materi yang baik dari Ustadz Ferry Ramadansyah dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini dapat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari maupun di kehidupan kita di masa mendatang. Langsung saja setelah pemaparan materi oleh Ustadz Ferry, langsung kita laksanakan penyerahan sertifikat kepada Ustadz Ferry Ramadansyah yang akan diberikan oleh Ketua Senat FSI Ustadz Fikri Abdul Aziz. Kepada beliau kami persilahkan maju ke depan. Sebentar, ini ada yang bertanya nggak?